Ini silakan dilanjutkan Pak Petrus. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang kejaksaan, memang sejak KPK berdiri tahun 2002 ya. Berdirinya KPK tahun 2002 itu kan bertujuan untuk memperbaiki Polri dan Kejaksaan. Tetapi selama 20 tahun lebih ini Kejaksaan dan Polri tidak pernah berubah, bahkan makin kejam. Salah satu contoh kasus Richard Jarov ini. Kalau kita baca surat dakwaannya, terutama dakwaan yang dan kedua ya, itu dakwaan kan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ditonton oleh masyarakat luas, terutama oleh para praktisi hukum, ahli hukum, para seperti Pak Asmi dan kawan-kawan ini kan ahli-ahli yang bisa melihat dengan kasat mata. Ini sebuah kenakalan, ya, menunjukkan bahwa ada konspirasi di dalam rumusan dakwaan seperti ini, ada persekongkolan untuk melindungi pelaku-pelaku besar yang mungkin pelaku korupsi yang sesungguhnya itu adalah mereka yang mau diselamatkan dalam perkara ini. Kita bayangkan 920 miliar dengan 51 kilogram emas, tapi tidak ditemukan pelaku lain. Ini kan kita dianggap terlalu bodoh oleh jaksa-jaksa ini, ya. Dengan merumuskan dakwaan ini mungkin separuh dari isi dakwaan ini penuh dengan riwayat hidupnya Richard Jarov. Tidak menggambarkan secara lengkap, jelas dan cermat seperti yang dikatakan Pak Ismi, Pak Sugeng dan Pak Fikar. Jadi nampak sekali bahwa kejaksaan dalam kasus ini menempatkan Richard sebagai terdakwa tunggal. Dia punya tujuan untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, sekaligus mereka juga ingin melakukan korupsi. Bayangkan 920 miliar tidak bertuan, karena Richard juga bilang ini uang bukan uang saya, uang dari mana-mana yang saya juga nggak tahu siapa punya. Udah lupa saking banyaknya katanya. Jadi 920 miliar dengan 51 kilogram ini bisa terjadi, sudah ada deal di lingkaran mereka. Kalau misalnya hakim memutuskan dakwaan batal karena tidak cermat, tidak jelas, ya, tidak lengkap, tidak menyebutkan uangnya untuk perkara yang mana dan lain-lain, maka uang ini pada ujungnya akan kembali ke Richard. Dan disitulah apakah ini sudah ada deal untuk mereka bagi-bagi di antara mereka. Ini salah satu kemungkinan. Kenapa di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya, khususnya kewenangan KPK untuk mengambil alih penyidikan dan penyelidikan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian, itu salah satu alasan itu penyidikan atau penuntutan dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, atau dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan itu terjadi korupsi baru, yaitu apa? Ya kita bagi-bagilah uang ini. Jadi apa yang kita katakan ini bukan kita karang, tetapi ini bahasa undang-undang KPK yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan berlarut-larut tanpa kejelasan alasannya apa, kok berlarut-larut, udah bertahun-tahun kok gak naik-naik. Kemudian penyidikan dan penuntutan dilakukan bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya, atau dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan terjadi korupsi baru, atau penyidikan dan penuntutan ada intervensi dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bisa saja ini ada intervensi dari yudikatif, karena disebut-sebut ada wakil ketua Mahkamah Agung, ada nama di situ. Ini semua bisa terjadi. Jadi kita jangan terlalu berharap besar dari proses perkara ini akan mengungkap semua. Jadi menurut saya dalam mengungkap permainan kejaksaan dalam model dakwaan seperti ini, kita tidak cukup hanya berdiskusi. Tetapi harus ada langkah-langkah konkret sebagai terobosan. Kita rame-rame datangi Kejaksaan Agung, kita bikin konferensi pers di halaman Kejaksaan Agung itu.
Iya, membuat laporan. Kita buka ini dosa-dosa ini. Ini kenapa hanya Ricard? Kita juga harus demonstrasi. Kalau diskusi ya mereka bilang ya besok juga berhenti, berakhir. Kemudian kita juga kalau perlu datangi Mahkamah Agung. Kalau kita berharap KPK ambil alih, tidak mungkin. KPK itu udah dibonsai jadi polsek sekarang. Dia punya kewenangan supervisi, dia punya kewenangan monitor, dia punya kewenangan, satu lagi apa? Bukan, monitor, supervisi, dan koordinasi. Itu udah diblok. Sejak Jokowi jadi presiden, 3 fungsi utama ini diblok habis. Sehingga penyidik KPK, penuntut KPK hanya loyal, yang penuntut loyalnya kepada Jaksa Agung, yang penyidik KPK loyalnya kepada Pak Listio Sigit. Sedangkan pimpinan KPK tidak dianggap. Jadi kita jangan berharap permainan pola lama di kepolisian dan kejaksaan ini akan diambil alih oleh KPK. Maka dalam mengungkap ini kita jangan normatif. Kalau perlu kita juga harus kurang ajar. Kita datangi di sana Gedung Bundar, kita konferensi pers di situ buka. Ini kenapa? Dengan cara itu, ya mungkin ada membuka mata mereka untuk mereka bisa koreksi diri. Ini kan belum berakhir. Tapi keyakinan saya pasti khusus mengenai dakwaan kedua tadi, dakwaan mengenai kasus 920 miliar, itu bisa saja dakwaan jaksa dinyatakan batal, ya, atau diteruskan ke pokok perkara tapi dia bebas. Karena tidak bukti siapa penyuapnya, siapa penerimanya. Nah, jadi kita harus kawal ini, dan kawal tidak biasa, tapi harus dengan cara-cara yang sedikit nakal, sedikit nyerempet bahaya. Saya kira itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus, tepuk tangan Pak Petrus juga ya. Saya lihat arahnya memang seperti itu Pak Petrus ya, karena memang tidak ada bukti, selalu dikatakan tidak ada bukti uang-uang itu untuk hakim si A atau si B, tidak ada. Jadi memang tidak bisa dibuktikan, dan sementara Zaruf Ricarnya tidak mau buka mulut, ya diam. Jadi kemungkinannya saya baru tahu tadi dijelaskan bahwa bisa saja dakwaan ini dibatal. Artinya uangnya bisa nanti dikembalikan ke Zaruf Ricar, dan Zaruf Ricar sudah dalam tekanan, sudah bagi-bagi begitu ya. Jadi ini nanti uang hasil korupsi itu dikorupsi lagi begitu ya. Jadi namanya korupsi double degree gitu ya. Korupsi lagi gitu ya. Jadi korupsi lagi gitu sampai pusing. Ya, dalam korupsi ada korupsi. Sudah dapat 920 M. Ya udah narik ini mereka. Terus ditangkap lagi ya yang ngumpulin. Sudah ditangkap, mereka minta lagi, kalau nggak gitu ditangkap karena sudah ngasih 920 M. Jadi double suap lagi begitu kan. Ya sudah nyuap tapi ditangkap, dia harus nyuap lagi agar suap yang sebelumnya tidak diungkap begitu. Paham ya? Baik, silakan ditambahkan ini Pak Petrus. Ini masih terkait dengan surat dakwaan. Saya lihat di dalam halaman 17, itu jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menerima uang tunai 915 miliar. Tulis 915 ya. Dan Beda 5 M lumayan itu ya. Dan 51 kilogram emas harus dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi dalam rumusan terakhir kesimpulan yang dikatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, itu ketentuan Undang-Undang 28 tahun 99 pasal 5 angka 4 dan 6 yang ancaman pidananya ada di pasal 21 Undang-Undang 28, pasal 21 tidak ikut masuk di kesimpulan dakwaan terakhir. Nah, ini nampak permainan sangat terlalu kasar. Harusnya pasal 21 Undang-Undang 28 itu harus masuk di Yungto. Apakah sebelum pasal 18 atau sesudah pasal 18. Jadi ini memang dakwaan yang sengaja dibuat rusak dengan target nanti hakim menyatakan ya dakwaan ini ya harus batal. Dengan demikian terdakwa akan bisa hanya kena di dakwaan yang pertama dan kedua di depan tadi.
Jadi ini menggambarkan dengan jelas, ini rumusan surat dakwaan hasil, jangan-jangan hakimnya juga sudah mereka garap. Tidak menutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan, karena ini kan menyangkut yang sangat besar dan disebut-sebut petinggi Mahkamah Agung. Yang dulu wakil ketua malah sekarang sudah jadi ketua. Ini kan malah petaka kalau ini kasus dikembangkan, ini jabatan bisa rontok. Jadi tinggal bagaimana kita sekarang. Kita jangan tunggu KPK, lebih baik kita jadi KPK aja. Supaya kita bisa ungkap secara transparan, itu saja. Berarti harus ada KPK lagi ini ya. Tapi benar juga ya kata Pak Petrus, seandainya kasus ini diungkap, habis dong MA sama kejaksaan. Nanti kosong dong Pak. Bisa kosong begitu ya, karena memang ya tadi itu tidak mungkin ini bermain sendiri dan itulah. Jadi soal kosong ini saya ingat tahun 2003 pada waktu LHKPN polisi kita persoalkan, kita kirim ke Bareskrim. Itu direktur tindak pidana korupsi di Bareskrim, dia bilang, Pak Petrus, ini gedung ini besok bisa kosong ini. Karena semua kami dapatnya ya dengan cara-cara begitu. Itu kata Mabes Polri. Jadi apa? Ya. Ya. Ini makanya mungkin itu sebabnya salah satu alasan ini ya dihentikan saja di Zaruf Rikaf saja, sehingga orang mempertanyakan loh apa motivasinya diungkap dari awal kalau ternyata ya sampai mandek di Zaruf Rikaf saja begitu ya. Ini Mas pakai ini Pak. Pakai mic. Karena kami ini kan tiap hari urus perkara besar kecil kita dimintain uang. Kalau kita nggak punya uang atau kita punya uang dan kita tidak mau kasih, itu pasti kita kalah. Dan kita selalu dikalahkan. Gitu. Ini salah satu potret hukum memang seperti itu, penegakan hukum Indonesia. Tapi kita masih mau tidak mau langsung pesimis seperti itu, ya tetap mencari solusinya seperti apa begitu ya. Tampaknya kalau mau berharap KPK tidak bisa. Berharap DPR seperti kata Dr. Asmi tadi, saya juga ragu sebenarnya. Jangan-jangan bagian juga begitu ya. Biang keroknya mafia peradilan katanya Pak Petrus justru juga di Komisi 3. Jadi lantas kemana begitu ya? Ini kemana? Kemana ini? Tanyakan Ayu Ting Ting mungkin kemana ini. Baik, ini mungkin Pak Petrus, silahkan Pak Petrus. Ya, apalagi kita harus melakukan sesuatu nih yang pasti ya, terutama di bidang di bagian kejaksaannya ini ya. Karena sebelum kasus Zaruf Rikaf ini ada banyak kasus-kasus lainnya ya. Tadi itu saya sudah sebut, Mas Sugeng sudah sempat melaporkan ke KPK ada 4 kasus lainnya, kasus besar lainnya yang diduga melibatkan Jampitsus ini. Nah ini apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Peter. Jadi berharap kejaksaan atau Polri berubah itu kan sudah tidak mungkin. Nah, yang paling bisa kita harapkan, karena Prabowo juga udah berkali-kali secara terbuka, tegas dan berani menyatakan dia akan sikat semua, maka salah satu cara keluarkan Perpu, kembalikan undang-undang KPK yang lama, dan rombak pimpinan KPK yang sekarang. Kalau perlu ya model Abraham Samad, Bambang Wijoyanto itu dimunculkan lagi, karena itu yang paling ditakuti. Kalau kita berjalan dengan sistem seperti yang sekarang, ya ini sudah mata rantai yang sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Apalagi KPK sekarang sangat lemah. Mereka nggak mau itu tadi, KPK mau supervisi kerja Polri, di sana udah tutup pintu. Begitu juga kejaksaan. Bahkan KPK mau OTT anggota Polri atau OTT kejaksaan, nggak bisa. Jadi hubungan mereka itu tidak harmonis. Akibat dari apa? Ya akibat dari pelemahan yang dilakukan antara lain lewat revisi undang-undang KPK itu. Jadi KPK yang kita harapkan dia bisa menjadi lembaga yang membenahi, lembaga yang membangun sistem penegakan hukum yang lebih baik, dia sudah gagal total. Itu. Jadi hanya dengan mengembalikan marwah KPK sesuai dengan undang-undang KPK yang lama dan pimpinan KPK harus dirombak. Dia tidak boleh ada polisi, tidak boleh ada jaksa.
Karena dua lembaga ini biang masalah pelemahan penegakan hukum. Bagaimana orang yang gagal, dari institusi yang gagal, terus disuruh pimpin KPK? Itu kan sama juga bohong. Jadi berilah yang mimpin KPK gaya-gaya LSM, gaya setengah keboi. Karena ini kita berantas korupsi. Kira-kira itu.